tradisional. Dan itu tujuannya adalah harapannya atas output dari diskusi panel yang akan kami selenggarakan ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Halo Sobat Citizen, perkenalkan saya Ludia Alfafa Faza selaku pemandu acara pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita telah kedatangan narasumber dari kelompok 2 Rombel 2 Seminar PPKN Angkatan 2020, yaitu ada Mas Didi. Halo. Dan juga Mas Samsul. Halo. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Mas. Baik, mungkin dari saya dulu ya. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Didi Fomsa Prastiana. Saya di sini sebagai ketua pelaksana dari kelompok 2 untuk seminar PPKN sendiri yang akan dilaksanakan di beberapa hari ke depan gitu. Kalau saya sendiri, perkenalkan nama saya Muhammad Samsul Muarif. Saya selaku koordinator si acara ya pada kegiatan seminar PPKN kali ini, terutama di Rombel 2 dan kelompok 2 ini. Oke, sebelum kita masuk ke tema per kelompok nih, alangkah lebih baiknya dijelasin terlebih dahulu apa itu seminar PPKN, karena kan mungkin beberapa ada yang belum tahu tuh ya seminar PPKN seperti apa. Silakan. Oke. Mungkin kalau seminar PPKN sendiri ya, itu adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa prodi PPKN jurusan PKN Visunes yang di situ adalah tujuannya untuk mengembangkan potensi diri kita mahasiswa PPKN untuk mampu menyelenggarakan acara-acara yang dapat mengimbangi perkembangan zaman pada masa kali ini dan juga mengangkat isu-isu yang ada pada sekarang ini. Dan seminar PPKN sendiri itu bermaksudkan agar kita terlatih untuk mengadakan acara seperti event workshop, webinar, seminar, dan juga diskusi panel dan lain-lain seperti itu. Jadi outputnya adalah mahasiswa PPKN sendiri diharapkan mampu untuk menyelenggarakan acara-acara seperti itu guna kita mengangkat nilai-nilai atau isu-isu yang sedang hangat pada kali ini. Mungkin itu kalau Mas Samsul sendiri nih kira-kira gimana? Kalau menurut saya untuk seminar PPKN ini adalah suatu tantangan yang diberikan kepada kita selaku mahasiswa PPKN untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila tersebut terutama dalam kegiatan sehari-hari, yaitu kita mengimplementasikan, kita buat sebuah kegiatan yang nantinya di situ bisa menjadi sebuah ranah kita untuk bisa berpraktek langsung di dalam masyarakat, bisa dalam bentuk diskusi panel, seminar ataupun dalam kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya gitu. Oke. Lah berkaitan dengan seminar PPKN sendiri nih, kira-kira manfaat yang didapat baik secara internal maupun eksternalnya sendiri itu seperti apa? Baik, mungkin manfaat dari adanya seminar PPKN ini yang bisa didapatkan ya untuk pihak eksternal ataupun internal adalah kita sendiri ya mahasiswa PPKN, adalah kita mendapatkan kemampuan untuk membuat atau mengadakan suatu kegiatan yang pastinya bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti tadi adanya workshop, seminar dan lain-lain seperti itu. Dan juga dengan menempuh mata kuliah seminar PPKN ini, kita pastinya akan punya skill di masyarakat di mana kita mampu mengorganisir suatu kegiatan yang nantinya ada di masyarakat dan lain-lain. Tentunya kita sebagai mahasiswa PPKN harus menjadi garda terdepan nih untuk memperjuangkan nilai-nilai luhur Pancasila dan juga budaya yang ada di Indonesia sendiri gitu. Nah, kemudian output yang bisa dirasakan dari luar tentunya dengan adanya seminar PPKN ini kita memberikan value ya, nilai yang positif untuk masyarakat luar dan untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan seminar ataupun workshop yang kita akan adakan nantinya. Tentunya mereka akan mendapatkan ilmu dan melalui sharing-sharing ya, melalui berbagi dan juga mendapatkan relasi yang banyak gitu, karena peserta juga berasal dari berbagai macam daerah gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu adanya manfaat dari internal dan eksternal gitu. Kalau dari saya sendiri, manfaat internal kita selaku mahasiswa penyelenggara, yaitu di sini kita dapat bisa melatih kemampuan kita dalam membuat satu kegiatan sehingga nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari kita.
terutama kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Sedangkan untuk eksternal sendiri, seperti yang tadi sudah dikatakan sama Mas Didi, yang paling utama yaitu adalah relasi mereka dalam dengan diikutnya kegiatan kali ini, karena kompleksnya peserta dan yang nantinya akan mengikuti kegiatan ini. Yang kedua yaitu ilmu yang nantinya bisa diambil sama masing-masing peserta, sehingga nantinya bisa diimplementasikan dalam kegiatan mereka di kehidupan masing-masing, yang nantinya harapannya kegiatan ini pula bisa menjadi sebuah gerakan perubahan, yaitu berubah untuk bisa menjadi lebih baik lagi, terutama dalam kehidupan di masyarakat seperti itu. Karena sudah kita ketahui sendiri, di masyarakat sendiri sekarang sudah mulai ada perubahan di masa yang global ini. Pastinya dalam ini kita bisa munculkan kembali ilmu-ilmu di masyarakat tersebut, mungkin gitu. Oke. Lah, di seminar PPKN sendiri ini kan satu rombel dibagi menjadi 3 kelompok ya. Lah, jadi kelompoknya Mas Didi Mas Samsul ini kan kelompok 2. Kira-kira nih tema yang diangkat untuk seminar PPKN-nya dari kelompok 2 itu apa? Tema yang kami ambil yaitu adalah nilai-nilai permainan tradisional ya, yang di dalamnya sebagai upaya kita dalam meningkatkan pendidikan ya, strategis pendidikan karakter bagi anak-anak. Karena mungkin dari kami seperti itu sih untuk tema yang kita ambil gitu. Menarik sekali ya, temanya itu berkaitan dengan permainan tradisional yang mana dihubungkan dengan karakter lah. Urgensinya sendiri seperti apa itu? Kenapa memilih tema itu gitu? Kenapa kita ambil tema ini ya? Karena memang dirasa pendidikan karakter yang berada di dalam permainan anak-anak itu masih sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, terutama di kalangan anak muda ya. Yang dilihat dari sekarang yang zamannya sudah mulai modern, itu pendidikan karakter kita sudah semakin lama semakin menurun, karena terutama di kegiatan mereka sehari-hari lebih cenderung di gadget dan di teknologi. Maka dari itu perlunya interaksi yang atau berbagai hal karakter yang ada di dalam permainan tradisional itu perlu untuk dikembangkan kembali atau diingatkan kembali kepada masyarakat, sehingga nantinya bisa bermanfaat atau bisa mengembalikan lagi nilai-nilai karakter yang dulu sudah lama hilang gitu. Iya, betul. Jadi kita sendiri punya latar belakang untuk kenapa kita mengambil tema nilai-nilai permainan tradisional sebagai pendidikan karakter untuk anak-anak, karena disesuaikan ya dengan perkembangan zaman. Kita ketahui bahwasanya anak-anak zaman sekarang itu pastinya generasi Z dan juga generasi-generasi di bawahnya itu pasti mengenal dengan baik teknologi dan juga gadget gitu ya, terutama gadget gitu. Dan kita paham bahwasanya adanya permainan-permainan game di gadget itu melunturkan adanya permainan-permainan tradisional yang berkembang di masyarakat sebelumnya. Dan anak-anak zaman sekarang itu udah kayak kita istilahnya udah melupakan budaya-budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya dulu. Dan sebenarnya bahwa di permainan tradisional sendiri itu banyak banget nilai-nilai yang sangat banyak ya, nilai-nilai yang terdapat dalam permainan tradisional itu sendiri. Ada nilai kerjasama, ada nilai ketangkasan, kedisiplinan, dan lain-lain. Dan itu sebenarnya penting untuk pendidikan karakter anak seperti itu. Jadi bukan tanpa alasan kenapa kami mengambil tema ini. Jadi ketika nilai-nilai permainan tradisional itu udah mulai luntur, kita akan kupas kembali dengan gaya yang modern, seperti halnya permainan tradisional ketapel. UNES sudah memiliki nih, ketapel UNES itu adanya kombinasi antara permainan tradisional dan juga teknologi masa kini seperti itu. Dan kita juga tidak mau ketinggalan karena di dalam permainan tradisional sendiri itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa diajarkan untuk mendidik karakter kepada anak seperti itu. Jadi di samping perkembangan teknologi, kita juga harus mengiringi adanya permainan-permainan tradisional yang di sini sebenarnya masih tetap relevan jika kita mau mengembangkan dengan perkembangan zaman seperti itu. Oke, berkaitan dengan permainan tradisional dan karakter nih, boleh dong disebutkan contoh konkretnya tuh permainan seperti apa, kemudian karakternya itu apa, kemudian kira-kira pengembangannya seperti apa, boleh tuh? Oke, baik. Mungkin yang bisa diambil contoh itu salah satu permainan yang umum dikenal luas di Indonesia itu
itu ada gobak sodor ya. Mungkin saya contohkan gobak sodor di sini bahwa dalam permainan ini tuh kita ada 2 tim yang dimana tim pertama adalah tim yang berusaha untuk menjaga daerahnya supaya tim lawan tidak bisa memasuki daerahnya. Kemudian tim yang satu lagi adalah tim yang bertugas untuk memasuki daerah lawan tersebut. Nah, dalam permainan ini peraturannya adalah satu tim dikatakan menang apabila misalkan tim penjaga ada salah satu tim yang berusaha untuk masuk itu gagal, maka tim yang penjaga itu dikatakan menang dalam permainan itu. Begitupun sebaliknya, ketika tim yang berusaha untuk masuk ke dalam daerah itu berhasil keseluruhan, maka tim itu berhasil. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa di sini ada karakter yang ingin ditanamkan dalam permainan tradisional ini. Dalam budaya-budaya yang berkembang di Indonesia itu pasti ada nilai kebersamaan, nilai gotong royong. Nah, salah satunya itu ketika salah satu anggota tim yang tidak bisa lolos itu akan dianggap gagal semuanya. Maka kita akan membangun rasa bagaimana supaya salah satu tim itu kita bisa kompak dan juga bisa lolos secara keseluruhan untuk memenangkan permainan tersebut. Kemudian selain gotong royong juga gobak sodor punya nilai-nilai karakter seperti kita harus berpikir kritis, bagaimana cara kita untuk melewati tim penjaga itu, dan juga kerjasama ya tadi. Kemudian kita juga melatih ketangkasan secara fisik, ketangkasan secara mental, dan juga lain-lain gitu. Jadi banyak banget yang bisa diambil dari nilai-nilai permainan tradisional gitu, karena di Indonesia sendiri kan berbeda-beda gitu. Mungkin yang di daerah saya seperti itu, mungkin di Mas Samsul juga ada nih yang lain gitu. Iya, kalau ya mungkin ini kegiatan yang permainan tradisional yang mungkin ada di masing-masing daerah juga ya. Yang saya ambil yaitu ya salah satunya ya petak umpet. Di dalam petak umpet sendiri itu memang suatu permainan yang di situ sangat melatih bagaimana kita mengolah pikiran kita dalam mengatur strategi kita dalam menemukan atau bersembunyi di suatu tempat untuk tidak terlihat dari orang yang sedang menjaga gitu. Karena memang di situ melatih kita untuk bisa berpikir kritis, di mana kita bisa melakukan itu supaya tidak terlihat atau kita bisa menemukan teman-teman kita. Jadi di situ juga kita diajarkan untuk bisa mengatur strategi juga, tidak sembrono atau tidak bisa benar-benar memikirkan strategi apa yang kita lakukan untuk bisa menemukan teman-teman kita dengan cepat dan tepat gitu. Karena pastinya kalau dengan adanya seperti itu, dengan adanya permainan itu sangat membuat teman-teman kita itu menjadi lebih berpikir dengan keras. Pastinya gimana caranya untuk tidak membuat kegaduhan, pastinya bisa membuat momentum terbaiknya untuk bisa memberikan tantangan kepada yang menjaga untuk supaya bisa menemukan dia dengan lebih lama lagi, dan seperti itulah. Tapi memang benar ya kalau bahwasanya permainan tradisional itu memiliki banyak karakter, termasuk kayak sekarang itu kan yang dibutuhkan adalah sosialisasi ya. Semenjak ada sosial media itu kan kita jarang bersosialisasi secara langsung kan. Anak lebih banyak megang gadget dan lain sebagainya dah. Dengan memang tema yang diangkat tadi terkait permainan tradisional menurut saya kayak menarik gitu, karena anak akan diajak untuk kembali bersosialisasi dengan masyarakat di tengah pasca pandemi kayak gitu ya. Oke. Betul sekali Mbak Ludi, apalagi setelah pasca pandemi ya, perkembangan teknologi kita gunakan dalam bidang dunia pendidikan, dalam hal lain-lain. Tentunya kita mengenal adanya kayak kompetisi dalam dunia permainan online, game online seperti itu ya. Tapi tidak ketinggalan juga kita bisa memodifikasi nih ketika kita mampu menggerakkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk sadar bahwasanya permainan tradisional itu perlu dikembangkan. Permainan tradisional ini bisa loh untuk dijadikan kompetisi secara resmi, kompetisi secara nasional seperti itu akan menjadi lebih menarik lagi gitu. Jadi ada upaya-upaya dari sinergi masyarakat dan pemerintah untuk menjaga eksistensi dari permainan tradisional sendiri gitu. Lah, berkaitan dengan tema ini nih, kira-kira model yang akan dibawa nantinya untuk tema ini seperti apa? Untuk model kegiatan yang nantinya kita pakai dalam tema seperti ini yaitu dengan cara diskusi panel. Ya, kenapa kita ambil diskusi panel tersebut? Karena kami rasa dengan berdiskusi panel itu akan membuat keaktifan dalam suatu forum itu menjadi lebih hidup. Karena di situ bisa ada interaksi antara
peserta dengan pembicara ataupun pembicara dengan pembicara yang lain, sehingga pembahasan dalam diskusi tersebut tidak hanya tertuju pada satu pembahasan saja, jadinya bisa melebar dan bisa banyak hal yang perlu dibahas nantinya di dalamnya. Mungkin kalau saya seperti itu sih. Betul. Jadi kenapa kami mengambil tema acara ini, tipe kegiatan ini itu kita mengambil dengan kegiatan diskusi panel, karena diskusi panel sendiri seperti yang telah disebutkan oleh Mas Samsul tadi, bahwasanya di situ ada namanya pemimpin dari acara, ada pembicara atau peserta itu, kemudian ada yang pendengar. Nah, jadi kita tidak hanya berpaku pada satu atau dua pembicara, tetapi kita bisa lebih dan juga kita bisa berinteraksi kepada para pendengar. Nah, kita juga bisa mendapatkan berbagai macam nilai atau materi dari berbagai perspektif tadi, dari banyaknya pemateri dan juga mungkin adanya peserta atau pendengar yang interaktif untuk bertanya gitu. Dan kami juga mempertimbangkan kapasitas dari kelompok 2 Rombel 2 sendiri, bahwasanya untuk mengadakan acara yang besar tentunya membutuhkan tenaga dan juga sumber daya yang lebih mumpuni begitu. Dan kami memilih diskusi panel karena lebih logis dan juga lebih bisa diimplementasikan secara nyata seperti itu. Untuk adanya diskusi panel ini kita mengundang beberapa pembicara dari berbagai sisi, berbagai perspektif. Jadi kita bisa membagikan banyak sisi gitu untuk para pendengarnya seperti itu. Nah, dengan diskusi panel ini sendiri kan sebenarnya memiliki kekurangan ya. Kadang maksudnya kebanyakan anggotanya bisa saja pasif lah. Gimana nih dari tim kelompok 2 ini mengantisipasi hal tersebut supaya diskusi panelnya itu lebih hidup lagi dengan tema ini? Mungkin kalau untuk memantik hidupnya diskusi dalam diskusi panel sendiri, kita bisa melemparkan pertanyaan kepada para peserta tentunya untuk bisa dijawab, dan juga kita memberikan banyak perspektif di sini. Tidak harus satu perspektif sama dulu, tetapi kita bisa melihat dari berbagai pandangan. Kemudian pada akhirnya nanti dari pemimpin atau moderator dari jalannya diskusi panel ini bisa menyimpulkan kesimpulan dari diskusi yang telah dilaksanakan seperti itu. Kemudian cara lagi selain kita memberikan pertanyaan kepada peserta adalah memberikan ruang kepada peserta untuk berpendapat seperti itu. Tetapi kan memang kadang kita temukan ya masalah-masalah dalam diskusi panel itu kadang peserta kurang aktif dan juga kurang tertarik. Tetapi kembali lagi di sini kita menghadirkan beberapa pembicara yang di situ punya perspektif lain. Ada mungkin dari dunia pendidikan, ada yang dari praktisi, akademisi, praktisi dan lain-lain seperti itu, dan juga masyarakat umum gitu. Pastinya itu akan menarik. Dan juga pembahasan permainan tradisional ini kan kita pasti pernah mengalami sebelumnya seperti itu, karena kita mungkin bisa dibilang kita adalah generasi Z ya. Jadi kita pernah mengalami masa kecil di mana gadget itu belum terlalu mendominasi kehidupan masa kanak-kanak kita. Jadi kita pernah merasakan adanya permainan tradisional ini, dan pastinya sangat menarik dan juga sangat bisa capable untuk dibahas masyarakat secara umum seperti itu. Jadi kita punya beberapa cara, diantaranya melempar pertanyaan yang pertama tadi, kemudian kita menghadirkan beberapa pembicara dari berbagai perspektif, berbagai sudut pandang, dan juga kita memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk masyarakat atau para peserta dari diskusi panel ini untuk berpendapat, menyampaikan pendapatnya tentang topik yang akan kita bahas seperti itu. Mungkin ada kita juga bisa menggunakan mengingatkan kembali memori kepada para peserta perihal masa-masa lampaunya, mungkin dengan beberapa media seperti halnya dengan foto atau dengan video, yang nantinya bisa memantik mereka untuk bisa berdiskusi tentang tema yang nantinya akan diberikan di setiap segmennya. Karena pastinya di setiap segmen kan kita menyiapkan beberapa video yang nantinya bisa memantik diskusi pada saat itu. Pastinya video itu tersebut nantinya bisa menimbulkan kembali memori mereka di masa-masa yang lama mereka melakukan permainan-permainan tersebut, yang pastinya akan membuat mereka menjadi sebuah bersemangat untuk bisa melaksanakan diskusi dalam diskusi panel tersebut gitu. Ya. Lah, kira-kira peluangnya sendiri, peluang keberhasilan dari tema yang diangkat dengan konsep model diskusi panel sendiri itu menurut tim kelompok 2 itu seperti apa?
Mungkin dari Mas Samsul ingin berpendapat terlebih dahulu. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi belum bisa menyatakan presentase keberhasilan yang benar-benar rigid atau konkret secara jelas ya, karena di sini kita tahu di lapangan itu berbeda kondisinya bagaimana, tetapi kami optimis adanya kegiatan diskusi panel dengan tema nilai-nilai permainan tradisional untuk pendidikan karakter pada anak. Kami sangat optimis akan terlaksana dengan baik seperti itu, karena permainan tradisional ini banyak sekali nilai-nilai yang menarik gitu. Tadi sudah disebutkan ya di awal adanya karakter, tapi di sisi lain tuh ada yang sangat menarik seperti kita halnya harus berlari, harus tangkas dan kegiatan-kegiatan fisik lainnya seperti itu. Dan itu akan menjadi sangat menyenangkan untuk dibahas, dan mungkin seperti tadi ada tampilan video dan mungkin kita akan beberapa permainan yang bisa kita praktikkan mungkin kita contohkan seperti itu. Itu akan menarik dan juga kaitannya dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan adanya pendidikan Pancasila sendiri yang sekarang ada di pendidikan dasar mulai dari SD hingga SMA itu perlu kita dukung juga melalui pendidikan karakter, melalui permainan-permainan tradisional. Jadi tidak hanya melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila saja, tetapi kita juga melalui permainan tradisional yang mungkin kita bisa mengembangkannya melalui kompetisi yang diadakan oleh lembaga resmi atau dari mungkin mata pelajaran pendidikan olahraga, itu bisa melibatkan pendidikan karakter melalui permainan-permainan tradisional itu seperti itu. Jadi menurut saya pribadi ini belum ada presentase yang secara jelas menunjukkan keberhasilan dari adanya diskusi panel ini sendiri, tetapi kami optimis bahwa diskusi ini akan terlaksana dengan baik, mengingat tema ini sangat menarik dan juga cara yang akan kami sajikan itu memungkinkan untuk menarik minat para peserta seperti itu. Kalau dari saya mungkin keberhasilan dari diskusi panel ini ya dari mindset dari keberhasilan kita untuk bisa mengubah mindset dari para peserta kita yang nantinya bisa kita ikutkan dalam diskusi panel tersebut, sehingga dari peserta bisa membuat bisa tertanam mindset bahwa kebutuhan akan pendidikan karakter yang berada dalam permainan tradisional itu penting untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat kita, terutama dalam generasi muda, sehingga nantinya mereka bisa menjadi garda-garda terdepan yang nantinya bisa kembali ke masyarakat kembali dan membuat kelompok-kelompok kecil yang nantinya bisa mengembangkan banyak permainan-permainan yang berada di daerahnya masing-masing. Banyak kelompok-kelompok yang sekarang mungkin sudah menjamur ya, seperti di Kendal ada komunitas permainan tradisional, dan harapannya mereka bisa menjadi seperti itu, karena dalam diskusi kali ini pastinya kita berharap mindset dari peserta kita bisa benar-benar kita rubah untuk bisa menjadi percaya bahwa pendidikan karakter dalam permainan anak-anak ini perlu untuk dikembangkan kembali seperti itu. Gitu. Oke, dengan tadi ya kan ada komunitas ya. Apakah nanti ada kemungkinan bahwasanya diskusi panel ini hanya membahas satu topik permainan saja atau mungkin 2-3 permainan? Mungkin dari diskusi panel dan tema kami sendiri kita akan menghadirkan permainan tradisional yang masih dikatakan secara umum seperti itu. Secara umum kita akan mengupas dan mungkin mencontohkan beberapa permainan tradisional yang dikenal luas oleh masyarakat, dan kita akan mengupas nilai-nilainya di situ. Tetapi dalam diskusi panel yang akan kami adakan ini, kami belum memfokuskan pada salah satu permainan tradisional, karena mengingat bahwasanya di seluruh Indonesia sendiri itu memiliki permainan tradisional yang berkembang sesuai dengan perkembangan budaya masyarakatnya masing-masing seperti itu. Jadi kita tidak bisa beracuan pada salah satu permainan tradisional yang mungkin di daerah saya punya nama A dan mungkin di daerah Mas Samsul dan punya Mbak Lude itu punya berbeda nama seperti itu. Jadi di situ malah menimbulkan perdebatan di awal, dan mungkin memang itu bisa menjadi solusi yang atau alternatif solusi yang bisa menjadi jalan tengah. Tapi dalam diskusi panel yang akan kami laksanakan, kami akan membahas permainan tradisional yang bersifat umum. Nilai-nilainya dalam permainan tradisional itu yang secara umum, mungkin kita akan mencontohkan beberapa permainan tradisional, tetapi kita belum memfokuskan kepada salah satu permainan tradisional. Dan itu tujuannya adalah harapannya atas
output dari diskusi panel yang akan kami selenggarakan ini, teman-teman para peserta, para pendengar yang lain itu bisa terbangun atau terdorong untuk mengupas tuntas masing-masing permainan tradisional yang ada di daerahnya seperti itu. Jadi untuk mengembangkan permainan tradisional yang ada di daerahnya gitu, mereka lebih tertarik dan terdorong untuk hal itu gitu. Mungkin seperti itu jadi dari saya. Oke. Sasaran untuk kegiatan ini sendiri itu siapa kalau boleh tahu? Kalau sasaran mungkin dari Mas Kalau Alfa. sasaran kita harapannya yang bisa mengikuti kegiatan kali ini yaitu masyarakat secara umum ya. Harapannya dari mereka itu kita nggak terfokus hanya ke mahasiswa saja, tapi juga ke masyarakat juga pelajar juga, sehingga nantinya mereka benar-benar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa menjadi pelopor di daerahnya masing-masing. Karena harapannya dari kegiatan ini pula kan kita bisa menumbuhkan banyak agen-agen yang nantinya bisa mengembangkan di masing-masing daerah. Kalau kita cuma batasi dalam satu segmen latar belakang satu saja atau dari mahasiswa saja atau dari pelajar saja atau hanya sekedar dari masyarakat umum saja, itu nantinya malah akan menjadi kurang maksimal. Maka dari itu kan kita globalkan ya, ini benar-benar umum untuk siapa saja bisa mengikuti kegiatan diskusi panel ini gitu. Betul. Jadi kembali lagi seperti tadi Mbak Lydia, karena kita ingin menghadirkan berbagai macam perspektif. Jadi ketika kita hanya mengundang mahasiswa saja, mungkin kita paham bahwasannya urgensi dari permainan tradisional ini penting untuk kita lestarikan sebagai pendidikan karakter pada anak. Tetapi untuk para kalangan-kalangan yang lain mungkin punya sudut pandang yang berbeda dan juga permasalahan yang lain seperti itu. Jadi kita sasaran dari kegiatan kami ini adalah masyarakat umum yang dimana di situ memungkinkan adanya berbagai macam kalangan yang bisa ikut dalam diskusi ini, sehingga menghadirkan berbagai macam perspektif yang nantinya akan kita simpulkan untuk mengembangkan permainan tradisional itu sendiri gitu. Berarti nanti untuk sasarannya sendiri itu guru PPKN bisa masuk dong Mas, kan pendidikan Tentu, karakter kan ini. benar. Guru PPKN justru bisa menjadi yang utama ya di sini karena pendidikan karakter juga gitu. Benar. Oke. Mungkin kalau misalkan dari pendidikan yang lain juga bisa melibatkan seperti kayak pendidikan olahraga tadi ya, seperti pendidikan jasmani dan juga pendidikan karakter lainnya yang bisa diajarkan kepada anak-anak begitu melalui nilai-nilai permainan tradisional yang akan kita kupas nantinya gitu. Mungkin nanti guru PPKN ya setelah ikut seminar ini bisa tuh buat sebuah konsep permainan di sekolahan supaya nanti ketika waktu istirahat itu siswa nggak cuma main HP tapi juga bisa bermain tradisional gitu ya. Betul. Jadi mungkin ini juga menjadi terobosan atau alternatif buat teman-teman dan juga para guru PPKN, di mana pembelajaran mungkin tidak hanya bisa dilaksanakan di dalam kelas, kita juga bisa melakukan pembelajaran di luar kelas melalui permainan tradisional tadi. Mungkin itu perlu disesuaikan dengan perkembangan kurikulum pendidikan yang ada sekarang ini gitu. Oke, tadi udah beberapa ya. Sekarang yang terakhir nih Mas, closing statement dong, alasan kenapa Sobat Citizen ini harus ikut serta dalam acara seminar PPKN-nya ke Lombok 2. Silahkan. Mas Alfa. Kalau dari saya sendiri, kenapa kok Sobat Citizen harus wajib ikut serta ya dalam kegiatan diskusi panel kali ini? Karena pastinya kita memberikan sebuah value yang sangat menarik bagi teman-teman sekalian. Karena pastinya kegiatan ini nantinya akan menarik sekali untuk bisa memunculkan sebuah ide-ide yang nantinya teman-teman bisa diskusikan, dan nantinya teman-teman juga bisa mengimplementasikan hasil dari diskusi panel ini di dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di daerahnya masing-masing. Dan nantinya pastinya akan seru banget di dalamnya karena banyak hal yang akan kita dapatkan dari relasi, dari value-value yang banyak, dari manfaat-manfaat yang banyak nantinya, seperti halnya materi, ilmu dan sebagainya. Maka dari itu ya ayolah kita bisa ikut bersama-sama dalam diskusi panel kali ini gitu. Monggo dari Mas Didi. Ya mungkin kalau dari saya closing statement kita sebagai generasi muda boleh kita melek teknologi,
boleh kita cakap akan berteknologi dan juga menjadi manusia yang modern, tetapi jangan sampai kita kehilangan identitas kita. Jangan sampai kita meninggalkan budaya-budaya luhur yang tercermin pada sila-sila Pancasila dan kita meninggalkannya begitu saja hanya karena kita tenggelam dalam kemajuan teknologi dan juga globalisasi. Dengan adanya diskusi panel yang mengupas tentang nilai-nilai permainan tradisional ini, harapannya teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan juga menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam diskusi panel yang akan kita laksanakan guna mendukung adanya pendidikan karakter anak melalui permainan-permainan tradisional. Dengan adanya bekal karakter ini tentunya para generasi muda ini yang cakap teknologi nantinya juga mereka memiliki karakter budaya luhur bangsa seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak Lydia. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Didi, Sama-sama. Mas Samsul juga. Itu tadi penyampaian terkait konsepan acara yang akan dibawa oleh tim 2 dari Rombel 2 Seminar PPKN Angkatan 2020, yaitu mengangkat tema nilai-nilai pada permainan tradisional sebagai upaya strategi pendidikan karakter anak-anak lah. Untuk sobat citizen, ditunggu, pokoknya nanti harus ikut serta ya dalam acara ini karena acara ini menarik Jangan sampai sekali. dilewatkan. Dan tentunya acara ini bakal mengupas tuntas tentang pendidikan karakter dari permainan tradisional. Baik, itulah tadi saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.